Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Tirta Aninda Leo dari kelas A S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa analog kalkon 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. Kalkon atau trans 1,3 diaril 2 propen 1-on merupakan produk alami yang termasuk dalam golongan flavonoid. Kalkon memiliki bermacam-macam aktivitas biologi, diantaranya sebagai antibakteri, anti kanker, anti fungi, antiinflamasi, dan sebagai antioksidan. Metode yang digunakan sebagai dasar dalam mensintesis senyawa kalkon adalah kondensasi Claisen-Schmidt yang dilakukan dengan mereaksikan suatu aldehid aromatik dengan suatu keton aromatik baik dalam kondisi asam maupun basah. Berdasarkan analisis diskoneksi Stewart-Warren, untuk mensintesis senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dapat digunakan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. Sintesis kalkon dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid dapat dilakukan dengan katalisis NaOH dan pelarut etanol dalam temperatur kamar. Nah, pada slide ini merupakan struktur dari analog kurkumin, yaitu senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Pada slide ini kita akan mempelajari mengenai diskoneksi. Apa itu diskoneksi? Diskoneksi merupakan pemotongan ikatan pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi bisa disebut dari kebalikan sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa starting material menjadi suatu produk senyawa baru, proses diskoneksi bisa dilakukan beberapa tahap hingga mendapat senyawa yang diinginkan. Pada slide ini merupakan diskoneksi dari senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Senyawa ini memiliki material awal yang dapat diketahui menggunakan metode diskoneksi alfa-beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah rehidrasi dari ikatan rangkap 2 pada senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on yang membentuk senyawa beta hidroksi yang ditandai dengan A1. Senyawa ini kemudian didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3 diol atau yang ditandai dengan A2 menjadi suatu karbokation yang ditandai dengan sinton 1 atau sinton positif dan suatu karbanion yang ditandai dengan sinton 2 atau sinton negatif. Senyawa ekivalen sintetik dari sinton positif adalah indol 3 karbaldehid, sedangkan senyawa ekivalen sintetik dari sinton 2 adalah 3,4 dikloroasetofenon. Pendekatan kedua yaitu melalui diskoneksi secara langsung melalui diskoneksi aldol ikatan alfa-beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi ini memberikan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. Menurut analisis diskoneksi senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil, pemutusan ikatan senyawa target 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on menghasilkan material awal indol 3 karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon. Selanjutnya adalah analisis retrosintesis.
Retrosintesis merupakan proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material start yang tersedia melalui serangkaian pemutusan ikatan atau proses diskoneksi dan perubahan gugus fungsional. Dapat dilihat pada slide ini merupakan proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material start atau retrosintesis, di mana berdasarkan hasil diskoneksi dari analisis diskoneksi Stewart-Warren didapatkan starting material yaitu 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid. 3,4 dikloroasetofenon merupakan senyawa keton aromatis yang biasa digunakan untuk sintesis aril aminotiazol tersubstitusi. Senyawa ini merupakan turunan asetofenon dengan gugus kloro yang tersubstitusi pada posisi 3 dan 4. 3,4 dikloroasetofenon memiliki nama IUPAC 1,3,4 dikloropenil etanon. Untuk indol 3 karbaldehid, indol 3 karbaldehid merupakan senyawa organik yang biasanya digunakan sebagai reaktan untuk pembuatan agen analgetik, anti kanker, antimikroba, antifungi, antivirus, antiinflamasi, dan sitotoksik. Senyawa ini terdiri dari cincin indol yang tersubstitusi dengan aldehid pada posisi 3. Indol 3 karbaldehid memiliki nama lain yaitu beta-indolilaldehid, 3-indolilformaldehid, dan 3-formylindol. Pada slide ini kita akan membahas mengenai sinton dan reagen. Sinton merupakan fragmen ideal yang dapat atau tidak dapat terlihat dalam reaksi, tetapi yang membantu untuk menentukan reagen-reagen yang sesuai untuk digunakan. Reagen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan sebagai pengganti sinton. Pada slide ini terlihat bahwa senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on membentuk senyawa beta hidroksi. Senyawa ini kemudian didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3 diol menjadi suatu karbokation yaitu sinton positif dan suatu karbanion atau sinton negatif. Senyawa ekivalen sintetik dari sinton 1 adalah indol 3 karbaldehid, sedangkan sinton 2 adalah ekivalen sintetik dari 3,4 dikloroasetofenon. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai reaksi dan mekanisme reaksi yang terjadi. Seperti yang terlihat di gambar 16, sintesis senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dilakukan melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt antara 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3 karbaldehid dengan menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol. Reaksi ini diawali dengan pembentukan karbanion pada 3,4 dikloroasetofenon yang memiliki hidrogen alfa yang terikat pada gugus karbonilnya. Hidrogen alfa tersebut bila bertemu basa akan terikat sehingga 3,4 dikloroasetofenon akan membentuk karbanion seperti yang ditunjukkan pada gambar 16. Pada gambar 17, di sini terlihat dengan jelas bahwa karbanion relatif stabil karena dapat beresonansi membentuk ion enolat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk mekanisme reaksi pada gambar 18, di sini terjadi reaksi kondensasi Claisen-Schmidt yang melibatkan dua tahap reaksi. Tahap pertama adalah reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik, di mana pada tahap ini karbanion dari 3,4 dikloroasetofenon menyerang atom karbon gugus karbonil dari indol 3 karbaldehid seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar 19, di sini terjadi pembentukan beta hidroksiketon. Pembentukan beta hidroksiketon merupakan hasil reaksi adisi nukleofilik yang dapat mengalami transfer proton dari molekul air sehingga menghasilkan beta hidroksiketon.
Sebelum saya lanjut ke mekanisme gambar 20, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai dua tahap reaksi dari reaksi kondensasi Claisen-Schmidt, di mana untuk tahap pertamanya adalah reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik. Untuk reaksi tahap keduanya yaitu reaksi dehidrasi dari senyawa beta hidroksiketon seperti yang ditunjukkan pada gambar 20. Reaksi tahap kedua adalah reaksi dehidrasi dari senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan senyawa 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Senyawa beta hidroksiketon mempunyai hidrogen alfa terhadap gugus karbonilnya dan hidrogen alfa tersebut mudah lepas dalam suasana basah. Terlepasnya hidrogen alfa akan mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan produk stabil dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, pada slide ini merupakan skema kerja dari cara untuk mesintesis senyawa analog kalkon 33-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon serta indol 3-karbaldehid. Cara kerjanya yaitu pertama, indol 3-karbaldehid ditimbang sebanyak 0,7292 gram dan dilarutkan dalam 28 ml etanol, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, untuk Erlenmeyer 2, larutkan 0,9482 gram 3,4 dikloroasetofenon dalam 9 ml etanol. Kemudian, kedua Erlenmeyer dimasukkan ke dalam sonicator bed pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 30 menit. Apabila sudah larut, masukkan NaOH sebanyak 3 gram dalam 5 ml air, tetes demi tetes ke dalam larutan 3,4 dikloroasetofenon. Selanjutnya, tambahkan larutan indol 3-karbaldehid tetes demi tetes ke dalam campuran dalam Erlenmeyer yang ditempatkan pada hot plate yang sudah disediakan dalam kondisi tidak panas atau temperatur 0. Kemudian, masukkan NaOH sebanyak 3 gram dalam 5 ml air, tetes demi tetes ke dalam larutan 3,4 dikloroasetofenon. Selanjutnya, hot plate diputar selama 4 jam dan diaduk dengan pengaduk magnet. Setelah diputar selama 4 jam, Erlenmeyer tersebut diangkat dan didiamkan 16 jam pada suhu kamar. Kemudian, dipantau hasil profil dari kromatografi lapis tipis. Setelah itu, tambahkan 3 gram NaOH dalam 5 ml air tetes demi tetes. Kemudian, campuran reaksi ini diaduk kembali dengan pengaduk magnet selama 3 jam. Jangan lupa ditambahkan air secara perlahan sebanyak 50 ml. Setelah terbentuk endapan yang terbentuk disaring dan dinetralkan dengan aqua destillata dan dibilas dengan etanol. Kemudian, endapan yang didapat dikeringkan serta diangin-anginkan hingga diperoleh serbuk kering. Kemudian setelah itu, dihitung massa senyawa hasil sintesis dan persen yieldnya. Kemudian dilakukan analisis kemurnian senyawa hasil sintetis dan kemudian dielusidasi strukturnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi senyawa hasil sintesis. Identifikasi senyawa hasil sintetis itu ada 2. Pertama, pengujian kemurnian senyawa hasil sintesis dan elusidasi struktur senyawa hasil sintesis. Pengujian kemurnian senyawa hasil sintesis yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada gambar profil KLT serbuk sebelum pembilasan dan profil KLT serbuk setelah pembilasan. Senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam etanol, kemudian ditotolkan sebanyak 2 mikroliter pada lempeng silika gel 60GF254.
dengan ketebalan 0,2 mm yang dikembangkan dalam bejana tutup yang sebelumnya telah dijenuhkan dengan fase gerak pada temperatur kamar. Sistem fase gerak yang digunakan adalah enheksan banding kloroform, yaitu 1:3. Profil KLT diamati di bawah sinar UV 254 dan 366. Pada profil KLT setelah pembilasan yang ditunjukkan pada gambar 28, gambar A merupakan pengamatan di bawah UV 254, sedangkan gambar B merupakan pengamatan di bawah UV 366. Kloroform berdasarkan literatur Pujono yaitu bahwa pada pengamatan di bawah sinar UV 254, senyawa hasil sintesis dikatakan murni secara KLT jika memberikan satu bercak dengan harga RF tertentu. Senyawa yang didapatkan pada sintesis ini dapat dikatakan murni secara profil KLT karena hanya memberikan satu bercak. Untuk analisis kemurnian selanjutnya yaitu kromatografi gas. Analisis kemurnian menggunakan kromatografi gas dengan menggunakan GCMS QP 2010 dengan fase gerak helium juga menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang didapat menunjukkan kemurnian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kromatogram senyawa yang menunjukkan munculnya satu puncak dengan waktu retensi 48 menit dan kelimpahan 100%. Elusidasi struktur senyawa hasil sintesis selanjutnya yaitu melalui analisis hasil spektrofotometer UV. Analisis senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on menggunakan spektrofotometer UV bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan alfa beta tak jenuh karbonil. Menurut literatur yaitu menurut Solomon et al., spektrofotometri melibatkan radiasi antara 200 sampai 600 nm. Gugus karbonil aldehid dan keton jenuh memberikan serapan pada daerah antara 270 sampai 300 nm. Pita bergeser ke arah panjang gelombang lebih panjang yaitu 300 sampai 350 nm apabila gugus karbonil terkonjugasi dengan suatu ikatan rangkap dua. Hasil spektra UV senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on menunjukkan puncak serapan pada 267,49 nm dan 383,9 nm. Dengan nilai absorbansinya yaitu 0,645 dan 0,820. Pola serapan tersebut menunjukkan adanya ikatan alfa beta tak jenuh karbonil pada senyawa target. Identifikasi senyawa hasil sintesis selanjutnya yaitu dengan menganalisis elusidasi struktur hasil sintesis. Pada slide ini merupakan hasil spektrofotometer infrared. Analisis hasil spektrofotometer inframerah pada sintesis senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on digunakan untuk mengetahui hilangnya gugus aldehid dan keton yang dimiliki oleh material awal indol 3-karbaldehid dan 3,4 dikloroasetofenon. Gugus CH aldehid indol 3-karbaldehid muncul pada daerah 2910 dan 2850 cm. Serapan pada daerah tersebut tidak muncul pada spektra IR senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Hilangnya gugus keton starting material 3,4 dikloroasetofenon pada senyawa hasil sintesis ditunjukkan dengan bergesernya serapan gugus karbonil C-rangkap 2O dan hilangnya serapan CH-metil. 3,4 dikloroasetofenon menunjukkan serapan gugus karbonil C-rangkap 2O pada daerah 1690 cm, sedangkan serapan gugus karbonil C-rangkap 2O senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on muncul pada daerah 1644 cm. Pergeseran ke daerah frekuensi yang lebih rendah menunjukkan bahwa gugus karbonil dari senyawa hasil sintesis
dimungkinkan terkonjugasi dengan cincin aromatis dan ikatan rangkap C-2C. Ikatan rangkap pada gugus karbonil C-2O yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal akibat terjadinya resonansi. Ikatan tunggal lebih mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2, sehingga akibat adanya resonansi, serapan gugus karbonil akan bergeser ke daerah yang lebih rendah. Stretching gugus CH-metil pada senyawa 3,4 dikloroasetofenon muncul pada daerah 2960 cm, 2930 cm, dan 2870 cm. Sedangkan symmetrical bending dan asymmetrical bending CH-metil pada senyawa 3,4 dikloroasetofenon muncul pada daerah 1460 cm dan 1380 cm. Serapan-serapan CH-metil yang ditunjukkan pada daerah tersebut tidak 3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on. Elusidasi struktur senyawa hasil sintesis yang terakhir yaitu analisis hasil spektrometer massa. Spektra massa digunakan untuk menunjukkan berat molekul dan pola fragmentasi senyawa hasil sintesis. Metode ionisasi yang digunakan pada spektrometer massa dalam menganalisis senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on yaitu menggunakan metode ionisasi elektron impact atau disingkat EI. Pada metode ini, fase gas dari senyawa dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, yakni 70 elektron volt, yang akan menyebabkan terlepasnya satu elektron dari molekul senyawa sehingga terbentuk radikal kation. Senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on mempunyai atom yang mengandung pasangan elektron bebas yaitu atom O. Jika pada senyawa ini ditembakkan elektron, maka akan terbentuk ion molekuler atau M+ pada atom yang mengandung pasangan elektron bebas tersebut. Elektron berenergi tinggi tersebut juga akan menyebabkan pemutusan ikatan pada molekul sehingga molekul akan mengalami fragmentasi yang ditunjukkan dengan harga M/Z setiap fragmentasi yang menjadi lebih kecil sesuai dengan pola pemutusan ikatan. Pola dan harga M/Z setiap fragmentasi dapat dilihat pada gambar 32. Berdasarkan spektra massa, terlihat bahwa senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on mempunyai harga ion molekuler M+ dengan M/Z sama dengan 315. Harga ion molekuler tersebut sesuai dengan berat molekul dari senyawa target yaitu 315 gram per mol. Senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on mengandung 2 atom klorin atau Cl. Senyawa yang mengandung 2 atom Cl akan menunjukkan puncak tambahan pada M2+ dan M4+. Akibat adanya harga ion molekuler atau M+, senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on yaitu 315. Dan terdapat 2 puncak tambahan pada M2+ dan M4+ dengan perbandingan kelimpahan M+ banding M2+ banding M4+ yaitu 9:6:1. Hal tersebut menunjukkan adanya 2 atom Cl pada senyawa hasil sintesis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dari 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid menggunakan katalis NaOH dalam pelarut etanol pada temperatur kamar 27-30 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sintesis senyawa analog kalkon 3,3-indolil 1,3,4 diklorofenil prop 2N1-on dengan material awal 3,4 dikloroasetofenon dan indol 3-karbaldehid.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.